Musim 2023 memang masih lama, tapi hingga saat ini banyak tim dan pembalap yang sudah harus memikirkan masa depan mereka. Salah satu kursi panas yang akan diperebutkan pembalap adalah milik tim Idemitsu LCR Honda. Saat ini kursi tersebut diisi oleh Takaaki Nakagami yang merupakan satu-satunya wakil pembalap dari negeri Sakura yang masih bertahan di MotoGP hingga sejauh ini. Pembalap bernomor 30 ini memulai debutnya pada tahun 2018 membela LCR Honda dengan dukungan penuh dari salah satu perusahaan besar oli Jepang yaitu Idemitsu. Pada tahun pertamanya, Nakagami kerap finish dalam zona poin dan prestasi terbaiknya adalah menyelesaikan balapan di posisi 6 pada seri pamungkas Valencia. Musim 2018 ditutup Nakagami dengan menempati posisi 20 dalam klasemen akhir dan ia mengoleksi 33 poin. Tahun 2019, progres mulai terlihat di mana pembalap kelahiran Chiba tersebut sering finish di 10 besar. Bahkan di GP Italia, ia berhasil menembus 5 besar yang menandai hasil terbaiknya di kelas MotoGP kala itu. Sayangnya ia harus absen di 3 balapan terakhir karena cedera bahu, sehingga Nakagami harus menyelesaikan musim lebih awal. Ia berada di posisi 13 dalam klasemen akhir dan mengoleksi 74 poin. Tahun 2020, musim ketiganya di MotoGP ini cukup mengejutkan banyak pihak. Terlebih, ia mulai mengancam di barisan depan. Beberapa kali Nakagami nyaris mendapatkan podium. Sayangnya, ia kerap tidak beruntung dan harus bersabar untuk mencetak podium pertamanya di MotoGP. Prestasi terbaiknya adalah finish di posisi keempat pada GP Andalusia dan GP Eropa, serta 1 kali pole position di GP Teruel. 2020 diselesaikan Nakagami dengan menempati posisi 10 di klasemen akhir dan 116 poin berhasil ia kumpulkan dalam 14 balapan tersebut. Tahun 2021 merupakan musim yang cukup sulit bagi Nakagami. Ia yang sudah dibekali RC23 versi pabrikan justru kesulitan untuk mencapai performa terbaiknya. Nakagami tercatat hanya 1 kali mencetak hasil terbaiknya di sepanjang tahun 2021, tepatnya di GP Spanyol, di mana ia finish di posisi keempat. Di musim 2021 tersebut, ia hanya mengantongi 76 poin dan berada di posisi 15 dalam klasemen akhir. Tahun 2022 dengan paket yang sama layaknya pabrikan, hingga seri ke-6 Nakagami tak kunjung menunjukkan peningkatan yang signifikan. Bahkan ia hanya 2 kali finish di 10 besar, tepatnya di GP Qatar dan GP Spanyol. Kini Nakagami berada di posisi 15 dalam klasemen sementara dengan 21 poin. Demi peningkatan musim ini, Nakagami bahkan telah merekrut pelatih mental dengan harapan bisa kembali menggebrak semangatnya untuk bisa kembali tampil di barisan depan. Dengan penampilannya yang tidak kunjung membuat progres signifikan selama 4 tahun terakhir, membuat posisi pembalap berusia 30 tahun tersebut di LCR Honda tidak aman untuk musim 2023. Terlebih, 2 pembalap muda Asia dari Honda Team Asia Moto2 kini dalam performa terbaiknya, yaitu Ai Ogura dan Somkiat Chantra. Regenerasi sangat diperlukan seiring dengan kemunduran yang terjadi pada Nakagami. Ai Ogura digadang-gadang akan menjadi calon yang lebih kuat pengganti Nakagami musim depan dibandingkan Somkiat Chantra. Adaptasinya yang terbilang cepat pada musim lalu membuat banyak pihak menjagokan kompatriot Nakagami tersebut untuk debut di MotoGP musim depan. Di musim perdananya berlaga pada kelas Moto2, Ogura sukses mencetak podium 1 kali di GP Austria dan hampir tiap balapan ia selalu bertarung di barisan depan. Ogura menyelesaikan musim 2021 di posisi ke-8 dengan 120 poin sekaligus menjadi rookie terbaik kedua setelah Raul Fernandez yang menjalani musim sensasionalnya. Pun begitu dengan musim keduanya di kelas Moto2. Ogura mulai terlihat matang dan hal ini ia buktikan dari penampilannya dalam 6 balapan awal dengan tidak pernah absen finish di 6 besar, meskipun DNF pada seri Portugal. Ia telah mengoleksi 3 podium, 1 diantaranya berbuah kemenangan perdananya di ajang Grand Prix. Kini, ia berada di posisi kedua dalam klasemen sementara dengan 81 poin, menjadikannya salah satu kandidat utama juara dunia musim ini.
Sementara itu, pembalap Thailand Somkiat Chantra kini juga mulai on fire. Di musim keempatnya berlaga di kelas Moto2, ia baru mencetak kemenangan perdananya di GP Indonesia lalu. Meski absen di seri perdana Qatar, Chantra langsung mencetak 2 hasil penting dengan back-to-back podium. Sayangnya momentum tersebut tidak terulang di 3 balapan terakhir dengan DNF. Cukup jelas bahwa 2 kandidat Honda Tim Asia Moto2 akan mengancam posisi Nakagami musim depan jika melihat dari hasil kedua pembalap dalam 5 balapan awal. Bahkan hingga kini, Honda Tim Asia Moto2 masih berada di puncak klasemen tim dengan 126 poin. Jika salah satu pembalap Honda Tim Asia Moto2 akan promosi menuju kelas MotoGP musim depan, maka akan ada 1 slot kosong. Pembalap andalan Indonesia Mario Suryo Aji mungkin akan menjadi pilihan yang tepat untuk mengisi kursi kosong tersebut. Terlebih, penampilan Aji di musim perdananya pada kelas Moto3 cukup baik. Tercatat Aji 2 kali menempati barisan depan di GP Indonesia dan GP Portugal. Aji yang kini telah mengoleksi 2 poin cukup keteteran dengan postur tubuhnya yang tidak lagi cocok dengan motor Moto3. Jadi solusi naik kelas Moto2 adalah salah satu pilihan terbaik meskipun akan ada banyak pihak yang berspekulasi bahwa ini terlalu dini bagi Mario untuk melangkah menuju kelas intermediate. Jadi prediksi kalian bagaimana? Apakah Nakagami sudah saatnya digantikan oleh salah satu pembalap Honda Tim Asia Moto2? Jika iya, siapa nih yang akan mengisi kursi kosong di Moto2? Jangan malu-malu untuk tulis di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, silahkan tekan tombol like, komen, dan juga subscribe. Salam respect all rider!